Kesalahan negara impor daging berdampak pada hancurnya. Saya waktu nikah dengan almarhum istri saya, karena istri saya yang pertama meninggal, yang kedua pergi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji yang rara ambu ane para ustad pasti terkejut melihat ini. Kang Deddy Mulyadi berpidato sedikit curhat tentang mantan istrinya yang mana malah pergi ketika dia lagi di bawah, teman-teman. Dan kita pun akan melihat nih, ada kantor Samsat yang bermain di belakang, teman-teman. Ya, bahkan memberikan sejumlah uang kepada pihak A dan B. Dan ini dibongkar loh oleh Kang Deddy. Ya, sebelumnya kemana gubernur sebelumnya, dan ini dibongkar, teman-teman. Coba ya kita lihat dulu videonya. Besok tidak boleh lagi pegawai Samsat ada selempat-selempit, ada setor-setor pada pihak lain yang bukan peruntukannya. Saya akan berhentikan, akan saya proses. Kenapa dia pergi? Karena dia ada pilihan yang jauh lebih baik dibanding saya. Sebenarnya. Tapi curhat-curhat. Enggak ada masalah kan? Manusia itu harus mencari yang lebih baik. Kalau saya dianggap tidak lebih baik, ya silahkan pilih yang lain yang lebih baik. Kan nggak ada masalah. Ikhlas. Keikhlasan saya ini berhikmah saya jadi gubernur. Dan kemudian ketika jadi gubernur, pilihan Kang Deddy apa? Insya Allah saya menduda selama 5 tahun ke depan. Kenapa harus menduda? Karena menurut saya ini jauh lebih baik dibanding saya salah pilih lagi nanti istri. Ya bukan, paling utama belum dapat izin dari anak saya yang paling kecil. Padahal yang mendekati anak saya udah banyak saya lihat. Anak saya tiap hari itu panen kado aja saya lihat. Ini dari siapa? Yang dari ini, teteh ini. Hebat, udah gini aja selama 5 tahun. Yang lumayan, kamu nggak usah beli mainan. Jadi saya ada maafkan ya. Kalau yang dulu-dulu katanya ada setor pada A pada B 50 juta per minggu, udahlah, oke, saya tidak akan mengungkit. Tapi mulai hari ke depan nggak boleh. Ada duit di situ, setorkan lagi ke kas negara. Setorkan lagi ke kas negara. Kenapa? Anda sholat tiap hari, Anda pergi umroh tiap waktu, tapi duit pendapatan daerah Anda berikan pada yang lain, Anda berdosa sepanjang. Ini harus. Dan nanti kita akan menggunakan sistem digital, semuanya akan tertata. Saya ingin pemerintah ini baik. Ya, gitu. Tegak lurus, nggak usah mikirin gubernur, karena gubernurnya duda, tidak perlu biaya rumah tangga. Nggak gubernur, nggak wakil, sama ya tuh biarnya. Bisa-bisanya dia bilang bakal cium lutut KDM jika bisa bangun jalan Kalbar pakai APBD 6 triliun. Tak ada pikir. Bukan masalah apa, kita kemarin tahun depan aku pakai KTP gini aku bisa bayar pajak. Kok sekarang kok beda, aku pakai KTP beda sama KTP ini kok nggak bisa bayar pajak? Ini Bapak sama-sama pajak. Iya, ini kan KTP asli lah, ini asli. Loh, kita kan cuma bayar pajak. Jadi nggak ada lagi dalam pandangan saya ini adalah hubungan dengan manusia, ini hubungan dengan Allah, ini hubungan dengan alam. Bagi saya tidak. Dalam pandangan saya hubungan dengan manusia adalah kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan alam, berhubungan dengan Allah. Kenapa? Karena dalam manusia ada nurnya Allah, di alam ada nurnya Allah. Kemanapun kamu berpaling di situ wajah Allah. Karena di situ wajah Allah bukan dipahami sebagai bentuk bungkelekan, tapi nur. Nur itu bisa dilihat dan bisa tidak dilihat, tergantung orang memiliki rasa atau tidak. Ini dan sistem berpikir gini masuk orang Sunda. Kasihan, saya selalu mengatakan karunya apaan ahli spiritual tapi gede ambek. Apaan ahli spiritual tapi nggak goblok-goblok batur. Di mana spiritual? Nah iya teh asa teka pagi. Nah, perspektif ini, karena perspektif ini kalau ingin memasuki era industri, kita harus memulai dari pendidikan dasar. Pendidikan dasarnya di mana? Kalau ingin masuk era industri, SD nggak boleh pegang gadget. Bohong. Anda ingin masuk ke era industri, SD sudah diajarin gadget. Nggak ada. Jepang nggak ada. Amerika. Kenapa? Di SD itu diajarkan pendidikan dasar, calistung, maca, nulis, ngitung. Itu. Kesalahan negara impor daging berdampak pada hancurnya. DM adalah
pemimpin yang harus kita ikuti dalam kebijakan pembersihan tina korupsi, ngabersihkan walungan, solokan, ngabenertibkan hibah dan lain. Kita harus salut dan harus bangga mendoakan beliau. Maka anak-anak tidak lepas dari masjidnya, kemudian gurunya bukan hanya mengajarkan Al-Qur'annya, gurunya mulai mengajarkan makna. Maka anak-anaknya dilatihlah belajar puasa, belajar tirakat. Maka Al-Quran identik dengan pembelajaran tirakat, pembelajaran puasa. Kemudian pembelajaran tirakat itu apa yang dilahirkan? Maka Al-Quran itu tersublimasi dalam pikiran, dalam relung bawah sadarnya. Karena lahir dalam relung bawah sadarnya, maka ucapannya bisa jadi tidak tartil karena ustadznya ustadz kampung. Tetapi ingat, dalam ucapan yang tidak tartil itu lahir makna keikhlasan karena dia bersenyamayam dalam jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih itu celik putih, celak herang, cang bulan 14 jalan gede sasapuan, tegenek temalek balumbang timur narawangan. Apa yang terjadi? Ucapan-ucapan dari ayat Al-Qur'annya saciduh metu saucap nyata. Maka doa-doa pendeknya menjadi doa-doa yang sampai tembus ke langit-langit ilahiyah. Doa-doa pendeknya menembus batas, menembus pandang. Maka lahirlah anak-anak yang bercahaya. Karena lahirlah anak-anak bercahaya, maka anak itu tumbuh menjadi para pemimpin, tumbuh menjadi pergerak kaum-kaum pergerakan, tumbuh menjadi kaum-kaum perubahan. Maka ucapan-ucapan Allahu Akbar yang lahir dari surau-surau kecil itu melahirkan ucapan kebangsaan yang memerdekakan perbudakan, memerdekakan ketertinggalan, menjadi spirit dalam sebuah perubahan tanpa biaya apapun dalam kehidupannya. Ini. Maka berhati-hatilah ketika siar sudah begitu besar, ketika anggaran semakin membesar, bahkan jadi anggarannya sangat besar. Ada dua sisi mata pedang. Yang satu membukakan syiar terlihat di media sosial, tetapi yang lain bisa jadi meredupkan cahaya yang ada dalam setiap relung manusia. Maka untuk itu tadi saya berpesan, ini bukan forum balapan Formula E, ini bukan forum liga, ini adalah forum spiritualitas. Tidak penting menjadi juara umum, tidak penting. Tidak penting menjadi juara pertama, kedua, ketiga, tidak penting. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah Al-Quran masuk dalam cahaya ketua penyelenggara, sehingga ketua penyelenggaranya menjadi adil dalam tindakannya. Al-Quran masuk dalam cahayanya Gubernur Jawa Barat, sehingga Gubernur Jawa Barat bertindak adil dalam kebijakan-kebijakannya. Cahaya Al-Quran masuk ke relung hatinya Bupati, maka tindakannya menjadi adil. Dari gerakan membaca Al-Quran ini, maka terbebaslah orang-orang miskin, terbebaslah anak-anak yatim, terbangunlah peradaban hidup yang silih asa, silih asi, silih asu. Maka disitulah Al-Quran menjadi cahaya. Karena Al-Quran menjadi cahaya, maka Al-Quran bercahaya. Karena Al-Quran bercahaya, maka cahayanya terhampar. Maka Al-Quran tidak hanya dipahami tulisan yang ada dalam mushaf yang kita lombakan, yang kita pertahankan, yang kita cium ketika ingin membacanya, yang kita simpan di atas kepala kita, yang kita simpan di rekal, dan ketika kita tidak berwudu maka tidak berani menyentuhnya. Kayak saya NU, tidak berani menyentuhnya. Tetapi di balik itu kita memahami gunung-gunung itu adalah hamparan Al-Quran. Sungai Citarum itu adalah hamparan Al-Quran. Sawah-sawah yang terhampar adalah hamparan Al-Quran. Matahari adalah hamparan Al-Quran. Bulan adalah hamparan Al-Quran. Bintang adalah hamparan Al-Quran. Seluruh yang ada, makrokosmos dan mikrokosmos adalah hamparan Al-Quran. Dan semuanya mereka bertasbih kepada Allah, yang dalam setiap waktu dia berucap Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau sudah seperti itu,
maka surau-surau itu menjadi lentera penggerak. Kalau sudah seperti itu, maka kita adalah manusia yang paling bersyukur. Kenapa? Kita manusia yang paling bersyukur. Al-Quran diturunkan di Jazirah Arabia, di tanah yang tandus dan kering. Di mana orang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air. Kisah Nabi Ismail dengan Siti Hajar, bagaimana dia harus bolak-balik antar Safa dan Marwah untuk mendapatkan air. Begitu beratnya untuk mendapatkan air. Rumput-rumput mengering, batu-batu bertebaran, debu-debu berserakan di tempat-tempat di mana manusia mengalami kekeringan alam, lahirlah kekeringan hati, lahirlah kekejaman. Maka Allah menurunkan cahaya yang paling lembut hatinya, yang paling lembut hatinya. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lembut. Karena kelembutan itulah Al-Quran diturunkan. Tidak mungkin Al-Quran turun, nur cahaya kebenaran yang hadir ke hatinya Kanjeng Rasul, kalau Kanjeng Rasul tidak memiliki kelembutan hati yang lebih lembut dari sutra apapun, tidak mungkin. Maka dari kelembutan itu lahirlah ucapan-ucapan yang lembut. Dari ucapan-ucapan yang lembut itu lahirlah ucapan-ucapan yang indah. Dari ucapan-ucapan yang indah itu mempengaruhi pikiran manusia lewat telinganya, karena lahir gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dalam kekuatan spiritualitas, di mana angin-angin yang keras, debu-debu yang bertebaran dikalahkan oleh gelombang Al-Quran yang mempengaruhi pikiran manusia. Maka Allah itu berbuat adil. Al-Quran diturunkan di tanah tandus itu. Tetapi Al-Quran yang dikirimkan di tanah tandus itu dibawa lewat pendekatan budaya, tanpa kekerasan, tanpa peperangan, bercerita tentang kisah Ramayana, bercerita tentang kisah Mahabharata, bercerita tentang kisah Pandawa, ada dalam sosok Dharma Kusuma. Maka dicanangkanlah yang disebut dengan dua kalimat sabda. Dua kalimat sabda itu disebutnya layang zamus kalimus syada, yaitu yang diletakkan pada pikiran seorang pemimpin sebagai nilai ajaran. Nilai ajaran itu melahirkan Pandawa 5, yaitu Dharma Kusuma, Bima, Arjuna, Nakula, lan Sadewa. Lahirlah gerakan politik kebudayaan para wali, mengenalkan agama Islam lewat pendekatan kebudayaan. Lahir simbol-simbol silib, sindir, sindang, siloka, sasmita. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan masyarakat Sunda, masyarakat Nusantara yang tidak terbiasa dengan bahasa kasar. Dia terbiasa dengan bahasa simbol, bahasa makna. Karena dia terbiasa bahasa simbol, bahasa makna, maka masuk dalam ajaran, dalam pembelajaran. Quran pun disampaikan dalam pembelajaran dan ajaran. Kemudian rasa hormatnya ditinggikan. Quran diletakkan pada sebuah derajat yang sangat tinggi, diletakkan dalam lingkungan peradaban sederhana pedesaan. Lahirlah di kita. Apa keuntungan kita? Keuntungan kita lebih dari orang Arab. Keuntungan kita lebih daripada Jazirah Timur Tengah. Kenapa keuntungannya? Kita mendapat dua. Satu, kita mendapat Al-Quran sebagai sebuah produk nilai ilahiyah yang memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Tetapi juga kita dilahirkan pada sebuah alam pasundan yang sangat indah. Ketika Quran bercerita tentang air yang jernih di surga, ketika Quran bercerita tentang hamparan gunung yang indah di surga, ketika
Al-Quran bercerita tentang buah-buahan yang nanti ada di surga. Seluruh cerita-cerita itu sebenarnya adalah realita hidup yang kita dapati. Itulah Ciwidey, itulah Cipanas, itulah Pangalengan. Itu realitas dunianya. Untuk itu, karena kita sudah diberi peradaban surga yang nanti akan kita sampai surga keabadian, maka pesan saya, kalau mencintai Al-Quran, rawatlah Cipanas sebagai simbol surga kesucian. Rawatlah Ciwidey, rawatlah Pangalengan, rawatlah gunung-gunung itu yang melahirkan air yang mengalir, bak sepenggal tanah yang diturunkan dari surga. Rawatlah pohon-pohon itu, karena itu adalah alam yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan terbalik. Satu sisi kita sangat memaknai Al-Quran dan menghormati Al-Quran sebagai ayat yang tertulis, tapi di sisi lain tangan kita merusak alam, padahal itu adalah ayat yang tidak tertulis. Jadi saya tidak mau lagi dengar ke depan. Mudah-mudahan saya akan berusaha dengar Cipanas, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Ciwidey, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Pangalengan, berubahlah pikiran menjadi jelek. Saya ingin ketika mendengar itu, maka denyut nadi kita berkata, ya Allah, ku dapatkan surga di tanah Sunda. Suatu saat surga itu tetap akan terjaga sampai aku bertemu denganmu di alam surga keabadian. Alhamdulillah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang mana ya kita tahu bahwa ketika Kang Deddy Mulyadi berpidato, ya semuanya ya terdiam, semuanya ya ikut mendengarkan dengan seksama. Ya karena apa? Ya Kang Deddy kalau berpidato ya begitu luar biasa, teman-teman. Bukan cuman membahas satu hal ya, teman-teman, tapi ya semua dibahas, teman-teman, di situ. Ya seperti tadi Kang Deddy ketika berpidato di hari jadi kota di UIN, ya UIN di Universitas UIN di Bandung, ya seketika Kang Deddy membahas tentang mantan istrinya. Ya kita tahu sendiri bahwa Ambu Ane ngajak udahan gitu sama Kang Deddy, dan banyak alasan mungkin ya. Ketika pada waktu itu Kang Deddy Mulyadi sangat dibawa banyak sekali pihak-pihak yang tidak suka dengan Kang Deddy, ya sampai yang mengkafirkan dan yang lainnya. Dan mungkin Ambu Ane risih ataupun ya nggak mau gitu hidupnya terganggu, ya akhirnya berpisah. Dan ini pelajaran penting ya, bahwa ya jangan tinggalkan ya suami-suami yang sudah berjuang. Dan mungkin ya, harusnya menyesal sih Ambu Ane meninggalkan Kang Deddy Mulyadi. Tapi dengan ketegaran Kang Deddy Mulyadi, Kang Deddy begitu ya luar biasa, teman-teman. Ya gubernur yang diidolakan rakyat Indonesia loh. Bayangin, bukan Jawa Barat lagi, rakyat Indonesia, teman-teman, mengidolakan gubernur Jawa Barat ini. Dan Kang Deddy pun tadi menyidak ataupun ya kantor Samsat yang mana sering bermain di belakang. Ya sudahi itu, kalau nggak saya stop, kalau nggak saya pecat. Wah, tegas banget, teman-teman. Ya baru kali ini ya lihat gubernur setegas ini. Ada sisi bercanda, ada sisi tegas, ada sisi memberikan ilmu, ya semuanya pakai lengkap, teman-teman. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.